Halo Sobat Popmi, bersama saya Denny, staf komunikasi dan kesekretariatan cabang Kota Bumi. Saat ini peserta JKN sudah hampir mencapai 100% dan banyak juga yang menjadi peserta mandiri. Tentunya ada juga kesulitan dalam pembayaran iurannya. Nah, bagaimana solusinya? Hari ini kita kedatangan narasumber Mas Mudayanto dari staf penagihan cabang Kota Bumi yang akan membahas terkait program rehab. Apa sih itu program rehab? Selamat sore Mas. Sore Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Mas sudah hadir di acara kita di Popmi hari ini. Boleh dong Mas Muda memperkenalkan diri sekilas saja. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Mudayanto, staf penagihan KC Kota Bumi. Oh ya Mas, dalam podcast hari ini kan kita akan membahas program rehab. Mungkin kita mulai dulu dari iuran dalam program JKN Mas ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sekilas. Apa sih Mas iuran itu? Tolong jelaskan dong. Iuran dalam jaminan kesehatan itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta, pemberi kerja, atau dan pemerintah untuk program JKN. Gitu. Terus ada nggak Mas itu berapa sih besaran iuran yang harus dibayar peserta? Ya, besaran iuran untuk peserta mandiri atau PBPU itu ada dibagi dalam 3 kelas, Pak. Nah, dalam 3 kelas, yang pertama adalah kelas 1 itu dengan sebesar iuran Rp150.000 per bulan. Yeah. Dan kelas 2 Rp100.000 per orang per bulan. Dan untuk kelas 3 Rp35.000 per orang per bulan. Oh gitu. Kalau yang ini Mas, kalau peserta terlambat bayar iurannya itu, apakah ada dendanya mereka jika terlambat membayar iurannya? Tentu jika peserta JKN itu terlambat membayar iurannya setiap bulan, jadi pembayaran iuran setiap bulan peserta wajib bayar sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Jika peserta telat membayar, tentu kepesertaan JKN-nya akan nonaktif, sehingga mengakibatkan status kepesertaannya itu tidak dapat digunakan untuk berobat karena nonaktif. Lalu apakah ada denda jika menunggak iuran? Tentu ada denda. Itu adalah denda pelayanan. Denda pelayanan itu jika peserta JKN nonaktif. Nah, nonaktif telat membayar artinya. Telat membayar. Dan ketika ia sakit, ingin berobat di rumah sakit, itu ada denda sebesar 5% dikali jumlah bulan menunggak, dikali paket inasi bigis diagnosa di rumah sakit. Jadi intinya harus ini ya Mas, diupayakan peserta itu selalu ingat untuk membayarnya. Iya. Biar nggak ada dendanya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan sakit, jadi kita harus tetap selalu membayar iuran supaya kepesertaan JKN kita selalu aktif. Terus yang berikutnya Mas, peserta yang nggak bisa bayar iuran hingga ada tunggakan iuran, ada nggak mekanisme atau keringanan bayar tunggakan iurannya itu Mas? Bagi peserta JKN yang kesulitan membayar karena kesulitan keuangan mungkin, BPJS Kesehatan menghadirkan program rehab. Program rehab apa itu? Program rehab adalah program rencana pembayaran bertahap. Program rencana pembayaran bertahap ini memungkinkan peserta untuk membayar tunggakan iuran secara bertahap. Dan kalau sekaligus mungkin peserta berat kalau tunggakannya itu cukup banyak, misalnya 10 bulan dikali anggota keluarga ada 4 orang, itu mungkin cukup berat Pak. Cukup berat, makanya ada program rehab. Mereka bisa mencicil tunggakan iuran itu melalui program rehab. Kalau masih nunggaknya sebulan mungkin nggak terlalu berat Mas. Apalagi jumlah keluarganya masih kecil. Iya benar itu. Pertanyaan selanjutnya Mas, untuk yang tadi Mas jelaskan terkait program rehab itu, siapa saja sih Mas yang bisa ikut program, dan ada caranya nggak untuk bisa ikut program tersebut? Oh iya, siapa saja yang berhak atau yang bisa mengikuti program rehab itu adalah peserta PBPU atau peserta mandiri yang tidak aktif, yang menunggak.
lebih dari 3 bulan. Jadi 3 3 bulan, bulan. lebih dari 3 bulan artinya 4 bulan. 4 bulan sampai dengan 24 bulan peserta mandiri yang tidak aktif Iya. itu dapat mengikuti program rehab. Gimana caranya? Caranya ada 3 kanal layanan untuk mendaftar di program rehab, yaitu ada di mobile JKN Iya. pertama, lalu kedua ada di datang ke kantor BPJS Kesehatan bisa mendaftar. Iya. Yang ketiga bisa di Car Center 165. Untuk di mobile JKN itu peserta tinggal download mobile JKN lalu registrasi. Setelah registrasi pilih menu program rehab, daftarkan. Di situ kita pilih skema pembayaran mau berapa kali. Iya. Nanti di situ bisa dilihat berapa kali untuk pembayarannya, lalu disetujui. Setelah setujui sudah di approval, lalu peserta bisa melakukan pembayaran pertama di channel-channel pembayaran. Artinya kalau dia masih 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan tuh nggak perlu artinya mendaftar rehab itu ya Mas? Iya, kita mulai dari 4 bulan 4 itu bulan. sudah bisa mendaftar program rehab. Sudah itu salah satunya tadi wajib menggunakan mobil JKN dong, artinya harus mendownload pesertanya. Iya, kalau mungkin peserta ada yang nggak punya smartphone bisa juga sih kita melalui Car Center 165 dengan Iya. menelpon atau ke kantor cabang Oh terdekat. iya, yang tadi Mas. Iya. Terus ini Mas mau nanya lagi loh, ada jangka waktu berapa bulan untuk pembayaran rehabnya Mas? Oke. Jangka waktunya? Untuk pembayaran rehab ada jangka waktu. Jadi pembayaran rehab itu kan mencicil. Iya. Nah, kita mulai dari 2 bulan sampai dengan 12 bulan. Tapi untuk pembayarannya jadi minimal atau minimal 2 bulan. Maksimal itu adalah jumlah bulan menunggaknya. Misalnya bulan menunggak si A itu ada 10 bulan. Nah, jadi kalau untuk pembayaran rehabnya skema cicilan berapa bulan Iya. adalah setengah dari 10 bulan tersebut, jadi 5 bulan. Kalau pesertanya nunggaknya 24 bulan berarti dia bisa maksimal di 12 bulan cicilan. Terus tadi Mas, apakah mereka yang sedang tahap rehab itu, apakah kartu JK-nya bisa langsung digunakan? Peserta rehab yang masih dalam proses pembayaran rehab, proses Iya. rehab, selama proses rehabnya atau tunggakan rehabnya belum selesai, belum lunas, itu kartunya atau status kepesertaan JKN-nya masih tidak aktif. Iya. Nah, setelah program rehabnya selesai dilunasi, baru kartu atau status kepesertaan JKN-nya aktif dan baru bisa digunakan. Oh gitu. Kalau dia banyak itu otomatis misalnya berapa puluh bulan itu, apakah peserta bisa mempercepat Mas pelunasan pembayaran rehab itu? Nah, ini jadi Takutnya dia terlalu lama akan menunggu iya menyicilnya. benar. Jadi ada peserta yang kemungkinan dalam proses rehab itu ada rezeki ya Pak ya, dia mereka ingin melunasi segera. Atau ada peserta yang tiba-tiba sakit pengen mau dirawat di rumah sakit kan harus dilunasi kan Pak, Iya. supaya kartunya aktif Bisa dan aktif bisa tadi ya. berobat. Iya. Itu ada menu pelunasan di mobile JKN, nanti dipilih di menu rehab, lakukan klik pelunasan, lalu di approval. Setelah itu nanti nominalnya akan muncul sejumlah pelunasan sampai bulan berjalan. Iya, gitu. Setelah dibayarkan, kartunya langsung aktif. Tapi tadi yang dijelaskan kan baru sebatas peserta mandiri kan Mas. Gimana dengan perusahaan atau badan usaha? Apakah mereka bisa ikut juga program rehab? Iya benar Pak, benar sekali. Tadi baru kita membahas untuk Iya, peserta peserta mandiri aja tadi kan. Nah, untuk perusahaan atau badan usaha juga pasti ada kalanya ya Pak, naik turun ya kondisi keuangannya. Tentu kita akan mengakomodir juga untuk mereka badan usaha jika menunggak iuran. Kita fasilitasi ada program rehab untuk badan usaha. Iya. Ya, badan usaha juga bisa mengikuti program rehab dengan menghubungi petugas BPJS Kesehatan jika menunggak iuran. Oh, jadi bedanya mereka karena dia perusahaan otomatis harus ke
kantor ya, karena nggak mungkin dari mobil JKN otomatis. Ya, kalau dari perusahaan Iya. nanti PIC dari perusahaan bisa Iya. menghubungi PIC dari BPJS Kesehatan, nanti akan didaftarkan program rehab dari perusahaan dengan melengkapi berkas administrasinya. Yang ini mungkin yang terakhir aja sih Mas, untuk yang peserta mandiri maupun badan usaha itu kan tidak selamanya mereka bisa sanggup membayar iuran kan Mas. Iya. Terus kalau yang tidak bayar iuran itu apakah mereka ada sanksinya untuk peserta mandiri dan badan usaha tadi? Oke, jadi peserta mandiri dan badan usaha, jika mereka telat membayar iuran, Iya. atau tidak membayar iuran, ada sanksi. Oh, ada sanksi Sanksinya ya. ada. Nah, jadi selain sanksi, kepesertaannya jika telat membayar iuran itu pasti akan nonaktif, Nonaktif, hingga peserta tidak bisa menggunakan untuk berobat di fasilitas kesehatan. Nah, sanksinya ada denda, Oh, ada denda ya. pelayanan. Iya. Nah, denda pelayanan jika masuk rumah sakit nanti ada denda pelayanan sebesar 5% per bulan 5% per bulan. dikali paket inasi bigis di rumah sakit ya, sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Lalu badan usaha juga jika telat membayar iuran JKN itu kan pesertanya atau karyawannya kesulitan untuk berobat. Iya. Kita BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri. Jika ada badan usaha yang telat tidak membayarkan iurannya, nah, kita akan panggil bersama Kejaksaan untuk dilakukan mediasi supaya perusahaan membayarkan iurannya demi kesejahteraan pegawainya atau karyawannya. Mungkin itu saja teman-teman sobat podcast terkait yang disampaikan sama narasumber kita Mas Muda. Mungkin dari Mas Muda sendiri, apakah ada yang mau disampaikan closing statement dari kegiatan kita sore ini? Closing statement pada sore hari ini, kami BPJS Kesehatan menghimbau kepada peserta program JKN, khususnya segmen peserta mandiri, untuk membayarkan iurannya rutin setiap bulan, atau bisa mendaftar auto debit supaya tidak terlupa untuk membayarkan iurannya setiap bulan, sehingga kartu JKN-nya dapat digunakan untuk berobat setiap saat. Jika peserta JKN kesulitan membayar dan menunggak iuran, dapat mengikuti program rehab dengan mendaftar melalui mobil JKN, Care Center 165, dan juga mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Untuk badan usaha juga bisa mengikuti program rehab dengan menghubungi petugas BPJS Kesehatan dan akan didaftarkan program rehab dengan melengkapi kelengkapan administrasi. Terima kasih Mas Muda untuk informasinya hari ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa atau sobat podcast kita untuk informasi yang hari ini. Salam sehat.